Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan, dan subbahasanya adalah tentang materi dan klasifikasinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nah, pusat perhatian kimia adalah mempelajari materi, ya. Jadi selain materi juga pusat perhatian pada ilmu kimia itu adalah perubahan materi dan juga energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, maka dikatakan sebagai materi atau zat, ya seperti itu. Nah, materi ada yang dapat dilihat dan diraba, misalnya air, tanah, dan mobil, dan lain-lain, itu kan bisa dilihat dan diraba, maka dikatakan sebagai materi. Ada juga materi yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, contohnya udara juga disebut materi. Tapi bagaimana dengan cahaya? Cahaya itu tidak termasuk materi sebab cahaya tidak dapat menempati ruang dan juga tidak mempunyai massa. Nah, selanjutnya bagian materi yang sangat kecil itu ukurannya itu disebut partikel materi. Nah, di sini kan biasanya Anda pernah mendengar ya wujud zat gitu kan, wujud materi. Nah, ada yang padat, cair, dan gas. Nah, berarti di sini di dalam materi itu ada yang paling terkecil gitu kan ukurannya, itu disebut partikel materi. Nah, coba kita perhatikan ini perbedaan antara partikel materi wujud padat, zat padat gitu kan, dan juga ini partikel zat atau materi zat cair, ini yang gas. Nah, coba kita perhatikan susunan partikel materinya. Nah, kalau misalkan besi kita panaskan, misalkan kita lihat nih partikel penyusun materi besinya, nah ternyata tersusun rapih gitu kan. Nah, jadi bisa dilihat ya animasinya. Nah, tapi kalau yang zat cair, kalau kita lihat secara mikroskopisnya gitu kan, nah dia sedikit terenggang ya, tapi tidak terlalu jauh, tapi bergeraknya bebas gitu kan ya. Tapi kalau gas itu lebih parah lagi, dia jaraknya lebih jauh sehingga pergerakannya lebih bebas gitu kan. Contoh misalkan gas LPG. Nah, dalam gasnya itu di dalam tabung LPG-nya itu ada gas, maka gas itu bergeraknya seperti ini, acak gitu kan. Dan juga jarak antar satu partikel dan partikel yang lainnya itu berjauhannya seperti itu, sehingga gerakannya lebih luas. Nah, itu ya. Ini perbedaan kalau dilihat dari partikel materi penyusun zat itu sendiri. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, perubahan materi itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut perubahan fisis dan juga perubahan kimia atau reaksi kimia. Pada perubahan fisis hanya terjadi perubahan wujud materi, sedangkan pada perubahan kimia itu terbentuk materi atau zat baru. Contohnya misalkan kayu dibakar. Nah, itu kan disebut perubahan kimia. Kenapa? Karena tadinya kayu jadi zat padat, nah ketika dibakar berubah materinya menjadi abu, ya seperti itu. Nah, selanjutnya materi itu diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan komposisi atau sifatnya. Nah, secara umum materi dibedakan menjadi campuran, senyawa, unsur, atom, ion, dan molekul. Nah, ini yang akan kita bahas ya di subbahasan ini yang akan kita bahas ya. Oke, kita lihat nih sekarang campuran, senyawa, dan unsur. Nah, campuran adalah gabungan dari dua atau lebih senyawa yang dapat dipisahkan. Nah, campuran itu ada dua jenis, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Contohnya yang homogen, contoh misalnya di sini coba kita lihat animasinya, ada gula yang ditambahkan ke dalam air, kita aduk, nah berarti dia membentuk larutan gula. Nah, berarti campurannya ini campuran homogen ya. Jadi pada campuran homogen komposisi perbandingan selalu sama gitu kan. Hal ini dapat dibuktikan dengan mencicipi bagian bawah dan atas campuran air dan gula, pasti rasanya manis gitu kan ya, sama. Nah, sedangkan campuran antara kacang hijau dan beras merupakan campuran heterogen. Kenapa heterogen? Karena
campuran yang komposisinya tidak sama di setiap tempat. Itu bedanya ya. Jadi ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, berikutnya, apabila campuran tersebut dipisahkan zat penyusunnya, maka akan diperoleh beberapa jenis zat murni atau zat tunggal yang mempunyai sifat dan komposisi yang khas. Nah, zat tunggal tersebut dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, apa itu unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang paling sederhana. Nah, sekarang sudah ditemukan ada 118 jenis unsur yang sebagian besar merupakan unsur alami yang terdapat di alam, sedangkan sebagian kecil merupakan buatan manusia, artinya unsur sintesis ya, seperti itu. Nah, berikutnya, apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Nah, unsur-unsur yang menyusun senyawa dapat dipisahkan melalui proses kimia. Ya, seperti itu ya. Nah, ini berikut perbedaan antara senyawa dan campuran. Nah, kalau kita lihat dari perbedaannya, misalkan dari sifat komponen penyusunnya, senyawa itu berubah, sedangkan campuran masih tetap. Tapi kalau dilihat dari komponen pembentukannya, senyawa itu dari dua unsur atau lebih, sedangkan campuran dapat berupa unsur atau senyawa atau keduanya. Tapi dilihat dari jumlah komponen penyusunnya, senyawa itu adalah massa unsur-unsur penyusunnya perbandingan tetap, sedangkan untuk campuran jumlah komponen penyusunnya, massa komponen penyusunnya dapat sembarangan atau sembarang ya, jadi bebas. Nah, itu ya, itu perbedaan antara senyawa dengan campuran. Nah, berikutnya istilah atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi tetapi masih mempunyai sifat unsur tersebut. Mungkin di SMP Anda sudah mengetahui definisi itu, apa definisi atom atau molekul ya, seperti itu. Baik, Bapak hanya mengingatkan saja. Nah, jadi molekul itu adalah gabungan dari atom-atom. Jadi gabungan atom-atom yang sejenis atau sama disebut molekul unsur. Sedangkan gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis itu disebut molekul senyawa. Ya, seperti itu. Contoh H2O, itu kan unsurnya berbeda. Berarti disebut molekul senyawa, gitu kan. Tapi kalau misalkan H2 maka disebut molekul unsur, ya, seperti itu. Nah, adapun ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Nah, beberapa senyawa tertentu tidak tersusun atas molekul, tetapi tersusun atas ion dan disebut dengan senyawa ion. Contohnya garam dapur atau natrium klorida, ya, tersusun dari ion-ion natrium yang bermuatan positif dan ion-ion klorida yang bermuatan negatif, ya, seperti itu. Baik, Bapak cukupkan, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video materi ini bisa dipahami dengan baik, ya.